si elektron itu, there's electrostatic force between the proton and electron. But in some cases, electron can be removed. Ya. Dia bisa keluar dari atomnya kayak gitu. And for example, in nature is the charge cloud ya. Awan tuh kadang dia bermuatan gitu. Nah, itu tuh biasanya dia terdiri dari banyak ion kayak gitu ya. Nggak dia bisa bermuatan. Kalau dia udah bermuatan dia jadi ion, dia bukan atom lagi ya. Dan yang gampang untuk dilepaskan ikatannya itu adalah elektron yang terluar ya. Atau mungkin kalau bahasa kimianya elektron yang di bagian valensi gitu ya. Itu gampang untuk dilepaskan. Atau gampang untuk terlepas gitu ya. Okay. And then basically there's conductors and insulators. Also there are also two other kinds of materials, which is semiconductor and superconductor. But we're not talking about both semiconductor or superconductor. We only talk about conductors and insulators ya. Sebenarnya tipe material selain konduktor itu ada, selain konduktor sama insulator itu ada semikonduktor, superkonduktor. Tapi kita nggak bahas semikonduktor sama superkonduktor karena itu mungkin agak advance ya. Intinya kalau semikonduktor itu dia aslinya insulator, tapi pada suhu tertentu dia bisa menjadi konduktor. Sedangkan kalau superkonduktor itu dia pada suhu yang sangat rendah, itu mungkin sekitar 4 Kelvin ya, sekitar 4 Kelvin atau 20-an Kelvin kayak gitu. Dia jadi superkonduktor, asalnya itu bisa jadi dia insulator gitu. Jadi pada suhu superkonduktor. Nah, kalau superkonduktor itu dia misalnya dikasih sumber muatan atau dikasih sumber listrik sekali. Ketika sumber listriknya dicabut itu arus tetap mengalir gitu kan. Kalau normalnya kalau konduktor biasa itu kalau nggak ada sumber listrik ya nggak bisa arusnya nggak ngalir gitu kan. Tapi kalau superkonduktor walaupun dia nggak ada sumber listrik, kalau sebelumnya sempat dikasih sumber listrik sekali itu arusnya tetap ngalir. Cuman itu sangat sulit ya untuk karena butuh suhu yang sangat rendah. Okay, maybe you have found these terms in junior high school ya, or maybe in elementary school about conductors and insulators. Which is conductor is the materials which allow electric charge to flow freely. Metals are good conductors because their outer electrons are not bound tightly. Oke, material konduktor atau kalau bahasa di zaman SD atau zaman SMP, konduktor itu penghantar listrik yang baik gitu. Nah, kenapa dia jadi contoh kayak metal? Kenapa dia jadi a good conductor? Because their outer electrons are not bound tightly. Jadi elektron luarnya, elektron yang di kulit luar, tadi saya bilang elektron tuh paling mungkin ditemukan di daerah kulit ya. Nah, di kulit-kulit luar itu dia is not bound tightly gitu, dia nggak terikat dengan sangat kuat gitu. Oke, jauh dari inti ya, dia nggak terikat sangat kuat, jadinya dia mudah untuk lepas gitu ya. And insulator is the materials which do not allow electric charge to flow freely. And the example is glass, rubber. Okay, I want to ask a question. What about us? Kita ini apa? Konduktor atau insulator? Anyone can answer me?
Manusia secara umum tuh konduktor atau isolator? Konduktor, Mister. Why? Oke, sorry kayaknya ada gangguan dikit tadi saya keluar gitu. Ya, jadi bukti kalau manusia itu adalah konduktor itu adalah kalau kesetrum itu berasa gitu ya, maksudnya berefek gitu. Terus juga kalau kita nyentuh orang yang gitu, itu bisa sampai ya. Pokoknya kalau beberapa kasus yang atau mungkin panik atau enggak nanti ada, saya pernah lihat kayak di model di iklan gitu ya, kayak model yang kayak kita bisa yang kayak gitu yang untuk bantuan orang itu ada yang kasusnya itu suaminya kesetrum terus istrinya nolongin gitu, mau nolongin tapi megang juga ya, apa namanya, sayangnya ya jadi nggak ketolong dua-duanya, kasihan anak-anaknya jadi yatim piatu gitu ya. So you're educated students, so you have to know the concept and maybe you can handle that case safely ya. Kalian tahu konsepnya, jadi jangan sampai kepanikan itu apa namanya bikin jadi rushing terus jadi melakukan yang tidak sesuai prosedur ya. Terus juga contoh yang sering kita abaikan juga, water is conductor, water is also a conductor. Air itu juga, makanya kalau kalian tangan lagi basah atau gimana itu, you have to be careful in handling electrical device ya. Oke. And okay, maybe we're starting to get into the core of electrostatic concept, which is the electrostatic force. Okay. As I said in the previous meeting, the electrostatic force is formulated by Charles Coulomb. Charles Coulomb, a French physicist. Okay, maybe in 18th century ya. Jadi sebenarnya selama mungkin bisa dibilang ribuan tahun ya, atau berabad-abad lah, human beings have found the of amber tree yang kayak kemarin saya omongin, orang-orang Yunani kuno tuh udah sadar gitu ada efek pohon amber gitu. Pohon amber kalau dalam bahasa mereka elektron,
salah gitu. Makanya kata elektron itu diturunin dari kata pohon amber gitu, karena awal-awalnya itu didapati efek itu di pohon amber sama orang Yunani kuno. Mereka udah tahu itu ribuan tahun, tapi saya nggak tahu entah ada yang pernah coba sebelumnya atau enggak gitu. Cuman maksudnya selama ribuan tahun itu baru kemudian yang nyoba gitu untuk menghitung the electric force between two charges ya. Karena di kasus electrostatical effect there's attraction and repulsion. So for attraction and repulsion there must be force ya. Itu kalau ada tarikan, ada tolakan ya, di situ pasti ada gaya gitu kan. Karena kan tarikan atau tolakan sendiri adalah so Charles Coulomb did an experiment ya to calculate the force between two charges. Dan seingat saya si Coulomb itu dia hanya mendapati bahwa gaya itu berbanding lurus dengan muatan atau hasil kali muatan gitu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak gitu. Sedangkan untuk nilai K ini, nah nilai K ini sepertinya muncul di belakangan gitu ya, dari Coulomb sendiri gitu untuk penelitian perhitungan. Jadi Coulomb itu dia mendapati kalau muatannya makin besar, ternyata gayanya semakin besar. Terus kalau muatannya dijauhin, ternyata gayanya semakin kecil kayak gitu. Nah, si Coulomb itu dia ngelihat ke efek itunya sebenarnya, efek variabel-variabel ini. Jadi untuk perhitungan yang detail sampai angka K-nya ini, angka K-nya ini kan sekitar 9 kali 10 pangkat 9 ya. Itu kalau nggak salah setelah eranya Coulomb. Sama kasusnya kayak kasus gravitasi, gaya gravitasi yang diformulasikan sama Newton gitu. Itu konstanta gravitasi G besar itu juga setelah era Newton. Jadi kalau Newton dia modelnya kayak Coulomb juga, hanya formulasi aja, nyari hubungan gitu, hubungan antara variabel-variabel ke gayanya. Nah, di sini Coulomb mendapati bahwa si gaya itu berbanding lurus dengan hasil kali muatan atau dengan muatannya, dan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. And you have to remember that this is squared ya. Oke. Perbandingan terbaliknya jadi bukan hanya dengan jarak, kuadrat jarak. Okay, maybe you also have seen this formula before in junior high school, maybe. Kalau saya nggak salah ingat, it's in 8th grade ya, di kelas 8 kalau saya nggak salah. Udah pernah ketemu, cuman ya it's so simple ya. And you have to remember that force is a vector quantity. Yeah. So the formula in vector, either the resultant of vector of the resultant of vector or the vector components. Nah, itu kalian ingat-ingat lagi ya, resultant vector terus vektor-vektor komponen itu gimana cara nyarinya, itu diingat-ingat lagi, because force is vector ya. Gaya itu sendiri dia vektor. Jadi mungkin kalau di SMP dulu perhitungannya simple karena kalian belum ketemu konsep vektor and skala. Atau mungkin kalau pernah dengar istilahnya ya juga mungkin nggak sampai perhitungan yang serumit di SMA gitu. Tapi untuk di SMA kalian udah kenal dan udah pernah ketemu bab mengenai vektor, maka di sini force juga ada mungkin kasus yang dia dihitung pakai hitung-hitungan vektor gitu, nyari resultan vektornya, nyari resultan gayanya, seperti itu. Okay, remember that unit of charge is coulomb, yeah, labeled by C. Okay, and remember that
will Oke, sorry ya, kayaknya ada gangguan lagi. Oke, this is the charge of electrons and protons. Kalian lihat bahwa besar muatannya sama ya, 1,6 kali 10 pangkat 19, sama-sama segitu. Tapi bedanya adalah elektron itu negatif dan proton itu positif. Nah, makanya karena besar muatannya ini sama, dia hanya berbeda tanda aja, makanya itu atom itu dia netral ya. Dia besar muatannya sama gitu, sama-sama 1,6 kali 10 pangkat 19, cuma hanya dia beda tanda aja gitu ya. Dan you have to remember that the theory is because electrons are identical and the charge, the source of the charge is the atom. The amount of charge in nature is kelipatan dari 1,6 ini ya. Jadi jadi alam itu dia secara teori selalu sorry, sepertinya sinyal saya sangat tidak stabil ya. Jadi kayak tadi saya bilang ya, intinya adalah theoretically the amount of any charge in nature is always depend on charge of electron. Jadi
dia bergantung muatan elektron ya, atau muatan proton gitu, karena dia bisa dibilang sebagai muatan fundamental. Walaupun in other case like in quark, jadi sebenarnya proton itu sendiri bisa dibagi jadi ada namanya quark gitu. Di quark itu sendiri sebenarnya nggak sampai muatannya seperti elektron gitu, tapi itu kasus yang lain gitu. Tapi normalnya adalah dia kelipatan dalam bulat dari muatan elektron. Okay, and this is the example. Two electrons are a meter apart. What is the force between them? What direction is it in? Okay. This is because we already know the charge of electron and the distance is 1 meter ya, because di sini disebutkan two electrons are a meter apart, jaraknya 1 meter. So we have the distance is 1 meter ya, and this is the charge of electron. This should be Q ya, okay, because this is minus ya. Okay, I think I have to edit this one. Q-nya sama. Nah, ini kan interaksi antara elektron ya, interaksi antara elektron. So Q1 and Q2 must be same ya. And we can use the ordinary Coulomb ordinary electrostatic force, which is F equals to K Q1 Q2 per D square. And K itu angkanya segini ya. Mister. Iya. Oke. Maaf, Mister, masih di mute kalau ngomong. Oke. Thank you udah ngasih tahu. Cukup banyak kendalanya. Kayaknya emang nggak stabil parah sinyal saya. Oke. Nah, ya ini simple lah ya, tinggal masukin aja angkanya intinya. Ini udah ada angka
yang itu kan kalian think this is easy ya, hijau ya. This is electrostatic force, which is the force between square. Dia berbanding terbalik square of the distance between two charges. Okay, and this is the method of charging. I think we can skip it because I think you have found this concept maybe in junior high school ya. Dapat konsep mengenai charging di SMP. Ada by friction, terus juga ada by induction. Mungkin yang agak mau saya jelasin dikit by induction ya. Jadi misalnya dua ini neutral gitu, dia nggak punya muatan atau muatannya nol. But kalau dia didekatkan kayak gini dengan benda bermuatan negatif, ini jadi kayak terpolarisasi gitu. Jadi ada positive pole and negative pole. Yang misalnya ini minus ya, berarti yang dekat ke sini adalah yang positif gitu ya. Because you have to remember that different charges are attract each other ya, and negative charges is in repulsive force ya. Gayanya jadi bertolak saling tolak kalau yang sama. Nah ini maka yang positif tuh ngedeket ke sini, sedangkan yang negatifnya menjauh. So jadi istilahnya yang positif jadi ngumpul di sini, yang negatif jadi ngumpul di sini. Sehingga kalau sebelum induksi kan dia tadinya neutral ya. The net charge of the system is 0 ya. Maka setelah induksi dia jadi charged gitu, jadi bermuatan. Yang di sini jadi positif karena tadi positifnya udah lari ke daerah A, sedangkan yang negatif lari ke daerah B. Yang bola A ini jadi positif dan bola B-nya jadi negatif. Itu apa istilahnya cara untuk bikin bendanya jadi bermuatan. And the example in nature for charging induction is the lightning ya. Jadi contoh di alam itu dari induksi itu adalah petir ya. Because in the down region it's negatif ya, di daerah atas itu dia positif, di daerah bawahnya negatif. Nah, maka yang di bawah ini jadi terinduksi gitu. Jadi yang muatan negatifnya naik, ya kan? Nah, ini di bawah jadinya muatan negatif. Nah, kemudian ketika misalnya di sini positif itu bisa terjadi interaksi listrik. Jadi you have to know that the lightning is the example of electrostatics in nature ya. Jadi petir itu listrik statis, bukan listrik dinamis. Gitu. Jadi listrik kita kan statis sama dinamis. Kalau dinamis kita nggak bahas sini, mungkin di bab berikutnya. Dinamis itu listrik yang ngalir gitu, yang the characteristic of dynamic electricity is the current ya, arus listrik. Sedang the characteristic of electrostatic is the charge. Jadi kalau listrik statis itu istilahnya poin kuncinya itu di muatan, tapi kalau listrik dinamis itu poin kuncinya adalah di ini ya, di arus gitu. Bedanya. Arus itu sendiri sebenarnya muatan yang mengalir. Gitu. Muatan yang mengalir itu besarnya bisa terbaca sebagai arus. Oke. Nah, ini mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya. Metode untuk bikin suatu benda jadi bermuatan. Okay, we'll get into the example ya. This is example number 1. If the static electric force is 144 Newton, what is the distance between both charges?
Okay. Here we have the electric force is 144 Newton. The charge 1. Nah, itu di sini micro ya kan. Oke, ini kayaknya gambarnya lupa saya copy deh. Ini kayak aslinya ada gambarnya nih. Intinya adalah muatan satunya itu 10 mikrocoulomb dan muatan duanya itu 4 mikrocoulomb. Aslinya ada gambarnya kalau nggak salah kayaknya. 4 sama 10 mikrocoulomb. Nah, terus yang ditanya adalah the distance between both charges, berarti R ya. And the constant is ini, angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, berarti ini dibalik ya. Gayanya diketahui, tapi yang ditanya adalah si distance-nya. Okay. So, we can use this formula ya. Kita tinggal substitute angkanya. Okay. Force ada angkanya. Terus K, Q1, Q2 juga ada ya. Berarti setelah dimasukin angkanya, terus dihitung, nah ini tinggal dibalik aja ya. Tinggal dibalik. Karena kan ini sebenarnya kayak kali silang biasa, bisa dipertukarkan. Tapi ingat, ini R squared ya. And with a little calculation, we have R squared is ini, 25 dikali 10 pangkat min 4. Maka untuk mendapatkan R-nya ya tinggal kita akarin ya kan, buat ngilangin kuadratnya. Berarti akar dari 25 kali 10 pangkat min 4 kita 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini sebenarnya contoh soal berikutnya ada mengenai ini sih, mengenai yang pakai resultan gaya ya. Nah, ini contoh soal berikutnya, tapi mungkin saya nggak bahas dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini masih yang mudah-mudah. Ada yang mau tanyain? Belum, Mister. Oke, mungkin masuk ke satu lagi kali ya. Nah, ini ada 3-point charges as shown in figure below. What is the magnitude of the static electric force at point? Nah, kita lihat di sini point A itu di sini kan dia dapat gaya dari C sama dari B. Nah, distance-nya ini 4 cm, yang ini 3 cm. Ya. Nah, ini berarti kan dia ada dua gaya ke sini sama ke sini. Otomatis ini ada gaya di sumbu Y. Jadi setelah dapat masing-masing, kita pakai itu resultannya bisa dicari pakai angka-angkanya. Ini angka-angkanya. Q1-nya 4,5 mikro, Q2-nya min 2 mikro, Q3-nya 8 mikro ya kan. Berarti kita lihat ini saling tarik-menarik semuanya. Si A ketarik ke sini sama ketarik ke kanan juga. Oke. Berarti kita hitung misalnya A sama B dulu. Nah, kita hitung A sama B dulu. Pakai K QA QB per R AB squared, ya kan? Masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 2 mikro ya, berarti 2 kali 10 min 6, dan QB-nya 8 mikro, berarti 8 kali 10 pangkat min 6. Dibagi, nah R-nya adalah 4 cm. Ingat cm berarti 10 pangkat min 2 meter. Dan ini dikuadratkan. Oke. Maka 2 dikali 8 jadi 16 ya kan. 4 kuadrat juga 16. So,
60 cancelled out. Sehingga dapat angkanya segini, ya kan? 9 kali 10 pangkat 9. 10 min 12 sama 10 min 4, ya kan? Ini min 4 naik ke atas bisa kan jadi positif ya pangkatnya. Maka min 12 plus 4 itu jadi min 8. Sehingga 10 pangkat 9 sama 10 min 8 jadi 10 pangkat 1. Jadinya FAB-nya 90 Newton. Itu FAB. Nah, tapi dia masih ada gaya kedua, yaitu FAC yang ini nih. Kita simpan dulu jadinya FAB. QA QC per RAC 2 kali 10 pangkat min 6. Sorry. Iya, ini 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat min 6. Dan jarak 3 cm. Ingat 3 berarti 10 pangkat min 2 ya. 3 dikuadratkan jadi 9. 2 dikali 4,5 jadi 9. So, it can be cancelled out. Ya kan? Secara hitung 10 pangkatnya sama kayak tadi. Ya, sehingga kita dapat 10 pangkatnya jadi 10 pangkat 1 sama kayak tadi juga. So, FAC is 90 ya. Kita dapatnya tadi FAB 90, FAC ternyata 90 juga. Kita sekarang udah dapat FAB sama FAC. Nah, gaya totalnya berarti kan resultan gaya ya. Gaya total di titik A itu berarti resultan gayanya. Ini gaya sumbu X, ini gaya sumbu Y. Ada 2 gaya, berarti bisa kita cari pakai Pitagoras kalau untuk resultan gaya sumbu X sama sumbu Y. Ya udah tinggal pakai Pitagoras biasa, 90 kuadrat plus 90 kuadrat sama juga 2 dikali 90 kuadrat. 90 kuadrat keluar dari akar jadi 90. Ini adalah 90 akar 2. Oke, terkait yang contoh terakhir ini, ada yang mau tanyain? Mister. Iya. Boleh tolong jelasin ulang nggak, Mister? Tadi Mister nge-like gitu. Yang pas di mananya? Di- Soal ini ya? Iya. Oke, jadi kan di sini ada 3 muatan. Terus disuruh nyari total gaya di titik A, berarti muatan Q2 kan? Gaya yang dialami oleh muatan Q2. Nah, karena di sini ada muatan, dia ada interaksi kan kedua-duanya. Oke, maka kita nggak bisa hitung satu doang, kita harus hitung dua-duanya. Tapi ingat bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Karena dia vektor, maka cara nyari resultan gaya antara 2 vektor ya pakai rumus resultan gaya. Nah, ini kan kasusnya gaya ke sini, gaya di sumbu X berarti kan. Terus ada gaya yang dia sama C, itu gaya di sumbu Y berarti. Nah, kalau gaya sumbu X sama sumbu Y itu resultannya kalian bisa cari pakai Pitagoras. Tapi yang pertama kalian lakukan adalah cari satu-satu dulu gayanya. Gaya FAB, gaya antara titik A sama titik B, terus FAC A sama titik C. Kalau mau hitung FAC dulu juga nggak bisa aja sih gitu. Intinya kalian hitung masing-masing gayanya dulu gitu. Oke. Nah, terus ini ceritanya kita hitung FAB dulu nih. Berarti cara hitung FAB simply K QA QB per RAB squared ya. Jadi yang dipakai untuk hitung FAB ya muatan A sama muatan B. Terus jaraknya ya berarti jarak A ke B. Nah, ini hitung biasa ya. Hasil perhitungan ini dapat angkanya 90 ya kan. Oke, ini simpan dulu. Karena sekarang kita mau ngitung yang FAC. Oke. Itu simpan dulu. Sekarang kita hitung yang FAC. Kalau FAC ya udah berarti Q yang dipakai adalah QA sama QC. Terus distance between charges-nya berarti RAC ya.
Berarti yang 3 cm nih, karena kita mau ngitung gaya sama C. Oke. Nah, ini kita hitung-hitung, dapat juga hasilnya 90. Tadi si QAB 90, QAC ternyata juga dapatnya 90. Udah, kita belum selesai karena dia nanyanya kan gaya di titik A. Gaya di titik A itu dipengaruhi FAB sama FAC. Nah, maka harus dicari resultannya. And you have to remember that for forces in X, Pythagoras theorem ya, 10 kuadrat ini FAB square tambah FAC kuadrat. Berarti nilainya sama kuadrat. Ya kan sama aja kayak 2 clear. Sorry. Iya, internet saya kayaknya lagi nggak stabil banget. Sorry kalau lagi ya. Jadi intinya adalah kalau ketemu kasus kayak gini, ini kan gaya di titik A ya, maka kalian cari dulu satu-satu. Ya A dengan B sama gaya A dengan C. Otomatis di sini ada gaya di sumbu X, di sini ada gaya di sumbu Y. Oke. Nah, di kelas 10 waktu belajar vektor, kalau ada dua gaya di sumbu X sama di sumbu Y, itu maka resultannya harus kalian cari pakai Pythagoras. Itu langkah akhirnya, nyari pakai Pythagoras itu langkah akhirnya. Langkah awalnya kalian harus cari satu-satu dulu kayak gini. Cari FAB. FAB berarti FAB yang dipakai Q-nya adalah QAQB. Terus distance-nya berarti RAB. Jarak antara A dan B. Setelah dihitung dapat FAB-nya 90. Terus langkah kedua adalah menghitung FAC. Karena FAC berarti Q-nya QA, QC, dan jaraknya adalah RAC. Oke. Nah, hitung lagi dapat 90 kuadrat. Terakhir, tinggal nyari resultan gayanya. Nah, resultan gayanya itu adalah FAB squared plus FAC squared. Oke. Karena kan dia Pythagoras biasa kan, kalau untuk sumbu X sama sumbu Y. Oke, Pythagoras biasa tadi FAB-nya 90, FAC-nya juga 90. Ini sama aja kan 90 tambah 90 kuadrat, 90 kuadrat tambah 90 kuadrat sama aja 2 dikali 90 kuadrat ya kan. Jadi kalian jangan buru-buru dijembrengin dulu nih 90 kuadrat berapa, 90 kuadrat berapa, jangan dulu. Bisa nggak nih diakalin matematisnya? Oh ternyata bisa ya kan. Nah 90 ini 90 kuadrat ini kan di dalam akar, maka dia bisa keluar dari akar ya kan supaya kuadratnya hilang. Sisa di dalam akar tinggal 2. Jadi hasil akhirnya adalah 90 akar 2. Oke. Is it clear? Insya Allah clear, Mister. Oke. Nanti ini kan ada perubahan di slide-nya dari yang saya share waktu itu ya. Nanti mungkin akan tutup saya share juga, tapi mungkin ini kan belum selesai slide-nya. Kalau udah selesai slide ini baru akan saya share di Google Classroom deh, insya Allah. Oke. Saya khawatir kalian udah masuk ke jam berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai sini dulu ya untuk meeting hari ini. Thank you.